Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanah dengan NIM 20321111039. Saya dari jurusan Biologi, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video di mana video ini merupakan tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Khadijah S.Ikom M.Han. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ketahanan nasional atau TANAS. Penasaran? Yuk simak videonya. Apa itu ketahanan nasional atau TANAS? Menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lalu, bagaimana ketahanan nasional menurut para ahli? Menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Menurut Harjo Mataram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam atau luar, langsung atau tidak langsung, dan bisa membahayakan kehidupan nasional. Menurut Suradinata dan Kalan, ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis sebuah negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta perjuangan bangsa dalam menjaga tujuan nasional. Nah, jadi ketahanan nasional adalah kondisi suatu bangsa yang meliputi kondisi dinamis, ketangguhan, keuletan, kemampuan, kekuatan nasional, identitas, integritas, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Istilah ketahanan nasional sudah dikenal sejak awal tahun 1960-an. Pada saat itu, ketahanan nasional belum diberi definisi tertentu dan belum disusun dalam suatu konsepsi yang lengkap. Teori-teori ketahanan nasional. Friedrich Ratzel 1844 sampai 1904 dengan teori ruang. Intinya, ia menyamakan negara sebagai makhluk hidup yang semakin sempurna dan membutuhkan ruang hidup yang makin meluas karena kebutuhan. Dalam teorinya bahwa bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif. Karl H. Schoffer 1869 sampai 1946 dengan teori Pan-Region. Ia berpendapat bahwa pada hakikatnya dunia dapat dibagi dalam 4 kawasan benua Pan-Region dan dipimpin oleh negara unggul. Isi teori Pan-Regional antara lain: pertama, Lebensraum ruang hidup yang cukup. Kedua, autarki swasembada. Ketiga, dunia dibagi 4 Pan-Region yaitu Pan-Amerika, Pan-Asia Timur, Pan-Rusia India, dan Pan-Eropa Afrika. Sir Harold Mackinder 1861 sampai 1947 dengan teori daerah jantung Heartland. Teorinya adalah: pertama, who rules is Europe commands the Heartland. Kedua, who rules the Heartland commands the Warlord Island. Ketiga, who rules the Warlord Island commands the world. Unsur dasar ketahanan nasional pertama, unsur wadah kontor yaitu geografi atau wilayah. Kedua, unsur isi konten yaitu demografi atau penduduk. Ketiga, unsur tata laku kendak yaitu kondisi sosial yang dinamis. Sebagai komponen unsur dasar, maka ketahanan nasional harus dibina secara terus-menerus yang disebut sebagai strategi tata bina nasional atau sistem manajemen nasional. Dalam upaya mencapai tujuan menciptakan masyarakat sejahtera prosperity approach, masyarakat yang aman security approach, dan hubungan internasional yang harmonis international relation atau management approach.
Sifat-sifat ketahanan nasional. Nah, jadi ketahanan nasional ini memiliki beberapa sifat. Di antaranya yang pertama adalah manunggal, yang kedua mawas ke dalam, ketiga berkewibawaan dan memiliki daya pencegah atau deteren, keempat berubah menurut waktu, kelima tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, yang keenam percaya pada diri sendiri atau self-confidence, tujuh tidak bergantung pada pihak lain atau self-reliance. Tolak ukur ketahanan nasional. Pertama, proses pembangunan nasional merupakan proses yang terus berlanjut dengan berbagai kendala tinggi yang dihadapi, sehingga masih banyak hal yang perlu dipikirkan secara strategis dan disempurnakan. Kedua, pembangunan nasional yang berhasil diharapkan akan dapat meningkatkan kondisi ketahanan nasional, dan kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan ulet diharapkan akan memberikan landasan yang kuat bagi peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional. Lalu, bagaimana sih ketahanan nasional Indonesia? Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Lemhanas RI, Letjen Andi Purn, Agus Wijojo menjadi pembicara dalam Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung ITB. Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan materi ketahanan nasional dalam perspektif kebinekaan untuk pembangunan RI pada era kini dan mendatang. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mempengaruhi tatanan global, bahkan untuk beberapa waktu ke depan. Agus mengingatkan bahwa saat ini, bangsa Indonesia belum bisa untuk secara yakin berharap bahwa pandemi akan selesai dalam waktu dekat. Ketahanan bukanlah bertahan, ketahanan bukanlah untuk mempertahankan diri, tetapi ketahanan itu adalah untuk memulihkan diri apabila sudah terjadi ancaman yang besar, ujar Agus. Dalam ketahanan, biasanya tantangan datang secara mendadak. Oleh karena itu, tantangannya adalah harus bisa memulihkan diri dari hal yang tiba-tiba dialami, salah satu contohnya adalah COVID-19. Profil Lemhanas Indonesia. Eskalasi politik dunia tahun 60-an begitu kompleks, penuh ketidakpastian. Penerapan politik liberal dengan sistem multipartai justru menimbulkan persaingan antar partai yang tidak sehat, ditandai dengan konflik perebutan kekuasaan yang merugikan bangsa Indonesia. Guna melestarikan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan menjaga ideologi Pancasila, maka tercetuslah pendirian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Gagasan pendirian Lemhanas dicetuskan sejak 1962 dan terus dimatangkan hingga akhirnya resmi berdiri pada 20 Mei 1965 dengan nama Lembaga Pertahanan Nasional dan berada di bawah Presiden. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Usai pergantian kepemimpinan Republik Indonesia tahun 1966, berdasarkan Kepres nomor 122 tahun 1967, posisi Lemhanas dialihkan kepada Menteri Pertahanan Keamanan dan bertanggung jawab kepada Menhankam Pangap. Seiring perjalanan waktu, dengan dipisahkannya jabatan Menhankam dan Panglima ABRI, tahun 1984, posisi Lemhanas berada di bawah Panglima ABRI. Lalu, sesuai Kepres nomor 4 tahun 1994, Lemhanas berpindah ke Departemen Pertahanan dan Keamanan. Bersamaan dengan itu, Lemhanas berganti nama menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Ditegaskan bahwa Lemhanas merupakan lembaga tingkat nasional dalam mengembangkan, memantapkan, dan memasyarakatkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Sejak masa reformasi,
Berdasarkan Kepres nomor 42 dan 43 tahun 2001, Lemhanas melakukan restrukturisasi organisasi menjadi lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Lemhanas kini dipimpin seorang gubernur dengan kedudukan setingkat menteri. Akhirnya, sesuai Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2006 dan Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2016, dengan berpedoman pada 11 prinsip pembaharuan, diadakan revitalisasi dan restrukturisasi Lemhanas. Langkah ini dilakukan guna mendukung visi Lemhanas, yakni menjadi lembaga yang berkualitas, kredibel, dan berkelas dunia dalam bidang ketahanan nasional. Lemhanas melaksanakan 3 misi, yaitu mewujudkan kader pimpinan tingkat nasional yang berdaya saing, berkarakter kebangsaan, demokratis, dan mampu berperan dalam pergaulan dunia internasional melalui pendidikan. Memberikan masukan pemerintah dalam pengambilan kebijakan internasional, regional, dan nasional melalui pengkajian strategis. Mewujudkan komponen bangsa yang berkarakter kebangsaan sesuai 4 konsensus dasar bangsa melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lemhanas menyelenggarakan program pendidikan reguler dan program pendidikan singkat. Program ini diperuntukkan bagi kader-kader pimpinan tingkat nasional yang berasal dari pejabat senior terpilih di lingkungan TNI, Polri, maupun sipil. Sebagai lembaga kajian strategis, Lemhanas RI juga melakukan pengkajian berbagai permasalahan strategis dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional, baik di bidang geografi, sumber kekayaan alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan melalui Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Selain itu, untuk melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, Lemhanas menggelar beberapa kegiatan lain, seperti program pemantapan pimpinan daerah, harmonisasi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia, dialog kebangsaan dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi berbagai kalangan dan komponen bangsa, serta training of trainers bagi tenaga pendidik, pengajar, dan pembina dari berbagai tingkat pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan tukar-menukar informasi, Lemhanas senantiasa menerima kunjungan tamu-tamu dari dalam dan luar negeri, baik pejabat sipil maupun militer. Lemhanas juga melakukan kunjungan dalam dan luar negeri yang dilakukan para peserta pendidikan PPRA dan PPSA dalam bentuk Studi Strategi Dalam Negeri atau SSDN dan Studi Strategi Luar Negeri atau SSLN. Dengan amanah dan harapan yang dipercayakan oleh negara dan masyarakat, Lemhanas RI kini terus membangun dan memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya dengan 11 prinsip pembaruan, revitalisasi, dan restrukturisasi organisasi, reformasi birokrasi, dan jejaring sosialnya untuk berupaya dan mendapatkan pengakuan sebagai world-class institution. Lemhanas RI senantiasa menghasilkan pimpinan nasional Indonesia. Sejak didirikan pada 1965, Lemhanas memiliki tongkat estafet pimpinan Lemhanas. Di antaranya, Maijen TNI Wiluyo Puspoyudo, Maijen TNI Suwadi, Letjen TNI Kosasi, Letjen TNI Sayidiman, Letjen TNI Sutopo Yuwono, Maijen TNI Subiakto, Letjen TNI Soekarto,
Letjen TNI R. Hartono, Letjen TNI Mutoyib, Letjen TNI Sofyan Effendi, Letjen TNI Agung Gumelar MSc, Letjen TNI Joni J. Lumintang, Profesor Dr. Ermaya Suradinata MSI, Profesor Dr. Muladi SH, Profesor Dr. Budi Susilo Supanji DEA, Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Itulah peran dan fungsi Lemhanas, kawah candra di muka bagi kader-kader pimpinan nasional Indonesia.